Oke, saya tuh merupakan salah satu kalau saya panggil adalah korban atas dugaan malpraktik. Nanti penjelasan untuk malpraktiknya di mungkin Pak dokternya yang lebih bisa menjelaskan secara detail daripada saya menggunakan Google. Nah, pada tanggal 25 Januari yang lalu saya merupakan pasien di Rumah Sakit RSUD Tanjung dan di waktu itu saya harus menjalani operasi untuk pengangkatan rahim, histerektomi. Oke, karena saya mengalami pendarahan. Nah, setelah saya menjalani operasi itu, di hari kedua saya operasi, saya itu udah mengalami penanahan yang luar biasa. Udah bernanah, dan di saat kita menyuruh untuk ditukarkan, malah perawatnya bilangnya kita hanya akan menukar di saat pulang. Nah, saya pendekkan ceritanya aja ya, kayak gini. Kan ada tuh penolakan dari rumah sakit mengatakan bahwa ini mereka udah melakukan sesuai SOP. Bagaimana sesuai SOP bila dokter yang bertanggung jawab tidak pernah mendatangi saya selama 5 hari setelah saya operasi di rumah sakit itu. Nah, tidak pernah menjenguk, tidak pernah membuka luka saya, operasi saya tidak pernah. Apalagi mau ketemu saya itu untuk mengkabarkan ke saya, oh ibu kita udah kelar operasinya ya, ini yang kami keluarkan. Itu tidak ada. Sampai saya memanggil kepala ruang dan saya ngomong sama kepala ruang, alangkah bagusnya kalau rumah sakit ini punya komunikasi yang jelas. Karena sampai hari ini, hari kelima saya di sini, saya belum didatangi dokter. Keluarga saya tidak pernah ditunjukkan apa yang dikeluarkan dari badan saya. Saya tidak pernah tahu operasinya itu apa yang udah dijalankan. Oke, setelah saya komplain, barulah dipanggil dokternya datang. Dokternya datang, saya nanya lagi, gimana dok? Semuanya udah aman? Dia bilang, oh ya saya udah buat pengangkatan rahimnya, saya udah buang satu indung telurnya, saya tinggalkan satu untuk hormon, kemudian ada kista. Nah, jadi aku nanya lagi, tumben ya dok, kok ada kista kita nggak bisa lihat, karena sebelumnya setiap minggu kita itu USG. Jadi aku tuh masuk ke rumah sakit tuh bukan dalam kondisi sakit yang mengeluh, itu tidak. Aku tuh masuk rumah sakit tuh masih dalam kondisi yang sehat bisa jalan, cuma mengalami pendarahan, itu aja. Nah, setelah dokternya datang, dia buka perban, dia lihat, oh ibu makan antibiotiknya, nanti kalau nyeri makan obat nyeri. Oke, saya itu disuruh pulang tuh dari hari kedua. Jadi kalau ada pernyataan di luar itu mengatakan kalau rumah sakit sering menyuruh pesakitnya pulang sebelum mereka sehat, itu benar, karena jadi ke saya. Di hari kedua saya masih muntah kayak orang gila, itu disuruh pulang. Dan saya bukan BPJS, saya bayar. Saya umum yang tidak pernah minta diskon atau apa, oke? Dan kamar yang seharusnya dijanjikan itu VIP. Gimana masuk kamar yang tidak ada spray, tidak ada bantal, tidak ada selimut? Jadi dipanggil VIP, oke? Ada cuma AC sama kasur, TV enggak ada, oke? Bak sampah enggak ada, oke? Kaset kaki kami beli sendiri. Kami beli sendiri. Kalau kaset kaki itu dimasukkan ke kolam ikan, itu ikan bisa mati, timbul semua. Saking kotornya. Oke. Jadi setelah dokter membenarkan aku pulang, dokter bilang makan obat nyerinya kalau nyeri. Dibagilah aku obat nyerinya. Sebelum aku masuk ke rumah sakit tuh aku udah jelaskan berkali-kali bahwa aku tidak bisa makan obat tramadol. Karena itu buat aku lebih cepat mual dan muntah, dan itu bakal tidak berhenti muntahnya. Jadi dokternya membagi aku obat, aku lihat, oh dok kan aku kan tidak bisa tramadol ini. Oh iya, tunggu, dia panggil perawat tolong tukarkan ke ibuprofen. Oke, jadi dokternya keluar, perawatnya masuk. Ibu, obat ini udah dimasuk ketagihan. Jadi ibu bawa pulang aja, bagi aja ke tetangga atau teman-teman yang membutuhkan. Ini tramadol loh kita cerita, bukan panadol. Oke, jadi saya bawa, saya ada bukti obat itu, saya juga ada bukti bahwa di bil saya ada tagihan tramadol yang udah saya jelaskan berkali-kali. Selain dari itu, sewaktu saya masuk ke ruangan bedah, ruangan operasi, itu ada perawat satu nanya, ibu punya alergi? Aku bilang saya cuma tidak cocok sama tramadol. Setelah itu saya tidak melihat dokter yang seharusnya melakukan operasi, dokter SPOG-nya atau dokter biusnya, enggak. The next thing aku tahu, aku sadar di kamarku. Aku tidak ada kontak sama dokter yang SPOG aku itu daripada hari aku masuk sampai aku operasi, sampai aku mau keluar. Dokter ini tidak pernah datang sama sekali untuk menjenguk atau bertanya, ibu sakit kanan, sakit kiri, itu tidak ada. Apalagi masuk kan, aku berpikir sebelum melakukan operasi kan seharusnya
di USG dulu dong, atau nanya aku sakit kiri atau sakit kanan dong. Ini tidak ada sama sekali. Aku tuh terus masukkan ke kamar, puasa, besok operasi. Operasi juga dokternya tidak ada basa-basi. Ibu tenang ya, kami akan melakukan operasi ini. Tidak ada sama sekali. Dan yang lebih lucu, aku enggak tahu lah, mungkin ini, maaf ya, aku enggak tahu hospital mana yang bisa melakukan segini. Karyawanku disuruh beli toples. Toples beli di pinggir jalan. Untuk apa? Untuk mereka masukkan semua yang apa yang dikeluarkan dari perutku tadi, dimasukkan ke dalam toples itu, dikarungkan dalam plastik hitam, disuruh anak buahku antar ke lab. Itu apakah standar SOP-nya rumah sakit? Karena kan dikeluarkan di media mengatakan, oh rumah sakit udah mengikuti SOP. Apakah itu tanda SOP? Aku enggak ngerti, memang begitu kah? Karena kan aku ngerti tuh kalau di rumah sakit itu dia tidak menyiapkan baju operasi itu. Kita disuruh bawa sarung, bawa kain untuk berkemban. Aku get offended, Pak. Karena apa? Ya walaupun aku berpenampilan begini, aku masih muslim. Kita itu disuruh berkemban. Bapak punya istri di samping saya, bapak ini juga punya istri. Bapak bawa satu keluarga duduk sini, bisa lihat saya, bisa lihat istri orang berkemban. Apakah itu satu yang etis? Apakah berat sekali untuk dipasangkan korden supaya kami ada privacy? Kita itu kadang terlepas kayak kain. Ini apa nih orang-orang lain bisa lihat? Dan itu pre-op ya. Setelah berapa lama tuh keluar dari rumah sakit kemudian melakukan pelaporan itu? Sebelum rumah saya keluar dari rumah sakit itu, saya udah keluar dari rumah sakit itu hari ke-5. Hari ke-6 saya balik lagi ke rumah sakit. Karena nanah itu banyak, dibuka sama perawat. Perawatnya bilang apa? Oh, ada bolong 2 cm. Lupa jahit kali. Itu kata-kata perawat. Oke, saya bukan sendiri di ruangan itu. Dan kita ada gambar bahwa ada bolong. Sedangkan kemarin sebelum saya keluar, itu dokter itu udah meyakinkan semuanya aman. Masa saya ada bolong 2 cm tiba-tiba enggak sampai 24 jam? Besoknya lagi, saya terus dilarikan ke provinsi. Sewaktu saya di provinsi, itu dibuat CT scan, Pak. CT scan itu udah nanahnya udah sampai usus, Pak. Dioperasi saya, jadi dibuka dulu histerektominya, kemudian dilakukan laparotomi untuk membersihkan usus saya. Jadi dipotong histerektomi, dokter itu membersihkan lagi apa yang berlaku di rumah sakit RSUD ini yang tidak jelas itu udah dibersihkan lagi. Dipotong lagi hidung telur saya yang satu lagi. Karena itu juga udah benanah semua. Kemudian usus saya udah lengket, nah dioperasi lagi tambahan. Operasi laparotomi bukan operasi kecil, Pak. Benar? Ya. Jadi saya udah dipotong lagi. Saya di rumah sakit 30 hari di provinsi. Jadi kalau rumah sakit mikir ini perkara sekadar pelayanan, perkara sekadar dokter lupa apa, itu enggak benar. This is more than that gitu. Dan ini nyawa orang yang dipermainkan. Nah, bayangkan ya, yang paling mahalnya, berat aku tuh 76 kilo, jadinya 59 kilo. Jadi kalau mau kurus, itu masuk rumah sakit jadinya. Bu, kami juga mendengar ada kompensasi yang dijanjikan oleh pihak rumah sakit atau mungkin oknumnya. Tapi sebelum itu, Bu, saya ingin dengar dulu secara teknis Pak Dokter. Ngeri loh Pak, dengar ceritanya ini. Iya. Silakan. Oh baik. Baik, kita terhubung dengan Pak Dharma lagi. Baik Pak Dharma. Silakan Pak Dharma. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya agak kurang jelas mendengar penyampaian dari Bapak Ibu. Intinya secara umum kami sampaikan kalau terkait dengan pelayanan medis, keluhan-keluhan terkait dengan Pak Dharma, kita tinggalin sebentar Pak Dharma. Kita tinggalin dulu pelayanan yang nilainya 2 sampai 2,5 itu. Ini case yang terjadi terhadap Bu Nur Ain. Yang terjadi yang saat ini sudah masuk laporannya ke Polda NTB. Silakan berikan tanggapan Pak Dharma. Iya, baik. Terima kasih untuk keluhannya Bu Ain. Karena kita juga sudah pernah ketemu, kita mendengarkan semua keluhannya. Kami terima itu sebagai bahan perbaikan bila mana itu benar terjadi. Kami juga sudah pernah melakukan audit internal. Tapi bila mana itu memang masih dianggap itu persoalan dan bahkan sudah dilaporkan ke Polda, tentu tidak pada tempatnya saya menanggapi. Nanti ada ada kuasa hukum, ada DPJP yang memberikan penjelasan terkait dengan tindakan-tindakan medis yang dilakukan, pre-op dan seterusnya.
Saya kira demikian barangkali tanggapan Baik. saya. Seperti yang kami janjikan tadi, kami punya rekaman klarifikasi dari Direktur Rumah Sakit Tanjung terhadap apa yang dialami oleh Bu Nur Ain. Mungkin bisa diputarkan, silakan.